Orang-orang barangkali menyebut Diego Armando Maradona sebagai dewa sepak bola. Dengan segudang prestasi, gol-gol bersejarah, serta permainan ciamik yang diperlihatkan, Maradona memang sangat layak mendapat sebutan itu. Namun meski Maradona telah dianggap sebagai pemain yang berada di level paling tinggi, ada satu nama yang membuatnya menolak berbangga diri. Adalah Ricardo Bochini, sosok yang membuat pemain sekaliber Maradona belajar untuk menghormati orang lain. Bochini mungkin menjadi pemain yang relatif tidak dikenal. Ketenarannya bahkan berada jauh di bawah Maradona. Dia bahkan disebut sebagai pemain lambat yang malas berlari. Namun di balik kekurangan yang dimiliki, Bochini berhasil menyulap lapangan sepak bola menjadi panggung seni. Jika kamu pernah melihat kejeniusan Juan Román Riquelme serta kecerdasan yang ditunjukkan Andreas Iniesta, maka kamu sudah bisa membayangkan tentang sosok Ricardo Bochini dalam gabungan dua legenda tersebut. Sosok Ricardo Bochini barangkali menjadi legenda yang sangat dihormati dan diidolai oleh Diego Maradona. Namun dia juga menjadi pemain yang paling diremehkan. Pada gelaran Piala Dunia 1974, dia tidak diikutkan Argentina karena dianggap terlalu muda. Padahal usianya saat itu sudah menginjak 20 tahun dan Bochini juga sudah menjadi andalan di satu-satunya klub yang ia bela, Independiente. Lalu pada gelaran tahun 1978, namanya juga kembali tak diikutkan timnas Argentina ke ajang Piala Dunia. Alasan yang dilontarkan pelatih Cesar Luis Menotti saat itu adalah Bochini memiliki tubuh yang dianggap terlalu kecil. Selain itu, sang pemain juga lambat dan tidak memiliki kemampuan bertahan yang cukup baik. Saat itu di posisi nomor 10, Menotti lebih percaya kepada sosok Osvaldo Ardiles dan Americo Gallego. Meski pada akhirnya timnas Argentina meraih gelar juara, Maradona yang saat itu baru berusia 17 tahun tetap mengutuk keputusan Menotti yang tidak menyertakan nama Ricardo Bochini di dalam skuad. Melihat keputusan pelatih yang seolah meremehkan nama Ricardo Bochini, anggapan mereka tentang lemahnya sosok idola Maradona itu kian dikuatkan oleh kolumnis asal Argentina bernama Hugo Alves. Tak tanggung-tanggung, penilaian tajam dan belak-belakan diberikan oleh Alves. Ia menilai bila Bochini adalah sosok cebol yang kaku, tidak ekspresif, tidak memiliki tendangan keras, tidak dapat menyundul bola, dan tidak memiliki karisma. Meski memiliki banyak kekurangan, Ricardo Bochini tetap menjadi legenda dengan caranya sendiri. Ia memiliki kemampuan yang pada akhirnya membuat Diego Maradona merasa sangat tergila-gila. Bochini dikenal sebagai sosok yang memiliki umpan tajam dan akurat. Ia adalah maestro dari segala maestro untuk urusan mengirim umpan yang nyaris selalu tepat sasaran hingga melahirkan sebutan Pase Bochinesco. Dengan Pase Bochinesco pula, Bochini menyempurnakan teknik bermain lain yang bernama La Pausa. Jonathan Wilson dari The Guardian pernah menulis sebuah pujian agung yang ditujukan kepada sosok Ricardo Bochini. Diberi judul Ricardo Bochini's Long Wait to Become Argentina's Legend of La Pausa. Bochini digambarkan sebagai pemain yang pandai menunggu. Sebagaimana diketahui, La Pausa merupakan sebuah seni menunggu yang biasa dilakukan oleh pemain nomor 10 klasik sebelum melepaskan umpan, sekaligus memprediksi gerak si pemain yang dituju. Pada titik inilah Bochini menjadi sosok yang seolah bisa menguasai lapangan. Dia dapat menghentikan laga sepersekian detik dan membuat semua orang membeku. La Pausa yang dilakukan Bochini benar-benar memperlihatkan seni kejeniusan tingkat tinggi. Hal tersebut pun diamini oleh biolog evolusi bernama Stephen Gould. Mengutip dari situs Pandit Football, Stephen Gould mengatakan bahwa kebanyakan atlet kelas 1 memiliki kemampuan untuk melakukan perhitungan cepat. Kemampuan tersebut membuat mereka dipandang sebagai sosok jenius di cabang olahraga apapun. Sebagai gambaran, Andres Iniesta bersama dengan Xavi Hernandez dan Lionel Messi menjadi contoh dari pemain yang mampu memperagakan teknik La Pausa dengan sangat baik. Dalam strategi pass and move atau tiki-taka yang sering disebut sebagai napas sepak bola modern, tiga legenda Barca itu memiliki kemampuan berpikir cepat di atas rata-rata.
Mereka tahu kapan harus menunggu dan kapan harus melepas umpan. Contoh lain adalah Juan Román Riquelme hingga Francesco Totti. Dua legenda tersebut dianggap dapat mempraktikkan seni sepak bola ala Boccini dengan begitu artistik. Dengan gaya permainan tersebut, Boccini mampu mengangkat derajat banyak pemain lain. Lewat umpan-umpan tepat, pace Boccinesco, Boccini tak hanya memanjakan rekan-rekannya, namun juga membuat mereka nampak hebat. Aku jatuh cinta kepada Boccini karena gaya permainan yang memikat. Melihatnya bermain benar-benar membuatku gila karena terlalu bahagia. Ucap Maradona dalam autobiografinya. Mendapat kecintaan dari Diego Maradona pada akhirnya membuat Ricardo Boccini dapat memenangkan gelar Piala Dunia. Ceritanya, Maradona yang sudah menjadi bintang sangat diandalkan oleh pelatih Carlos Bilardo. Bilardo percaya bila tanpa Maradona, timnas Argentina yang dibawanya ke ajang Piala Dunia hanyalah omong kosong belaka. Meski dicap terlalu mendewakan Maradona, Bilardo tidak peduli. Ia meminta seluruh pemain untuk melindungi dan mendengar ucapan Maradona. Merasa punya kekuasaan di timnas Argentina, Maradona lantas meminta Carlos Bilardo untuk membawa nama Ricardo Boccini ke ajang Piala Dunia 1986. Padahal Bilardo adalah seorang pemuja eksakta dalam sepak bola, sosok yang sebetulnya amat antipati dengan pemain lambat, gemar berleha-leha macam Boccini. Terlebih Boccini sudah berusia 32 tahun. Namun apa mau dikata, ia tidak bisa menolak permintaan Maradona. Bergabungnya Boccini ke dalam skuad Argentina di ajang Piala Dunia 1986 pun seolah memberi suntikan energi tersendiri bagi Maradona. Ia sukses tampil gemilang dengan mencetak gol terbaik abad ini, hingga muncul sebagai pemain terbaik turnamen. Dari semua itu, Maradona berhasil membawa Argentina meraih gelar juara. Satu hal terpenting lainnya, Maradona bisa bermain dengan idolanya di ajang sekelas Piala Dunia. Tepat pada laga semifinal kontra Belgia, Ricardo Boccini mendapat kesempatan bermain di menit ke-85. Begitu Boccini memasuki lapangan Estadio Azteca, Maradona merasa sangat kegirangan, layaknya bocah yang bertemu pahlawan pujaannya. Dalam autobiografinya, Maradona pun tak lupa untuk mengenang momen tersebut. Ketika ia masuk saat laga kontra Belgia di Piala Dunia, hal pertama yang aku lakukan adalah mengoper bola kepadanya. Aku ingat betul ketika itu aku mengatakan, rasanya seperti bermain 1-2 dengan Tuhan. Ricardo Boccini adalah sosok legenda paling diremehkan. Dia memang malas berlari, namun itulah cara yang dilakukan untuk menarik atensi. Sepanjang karir sepak bolanya dalam rentang 1972 sampai 1991, dia hanya memperkuat Independiente. Muncul sebagai legenda one-man club, Ricardo Boccini sukses mempersembahkan 4 gelar Liga, 5 gelar Copa Libertadores, 3 gelar Copa Interamericana, dan 2 gelar Intercontinental Cup. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.